Untuk Taba Communication itu kebanyakan mereka berbicara dengan kakek-kakek juga kan, masyarakat lokal yang low level juga, pendidikannya maksud saya, pendidikannya low level. Jadi memang pemahaman mereka pun tentang orang Indonesia juga masih berada pada level low. Ini kalau ini sih saya pengalaman pribadi ya, pengalaman pribadi di Taba Communication itu. Saya dulu pernah part time gitu kan di Jepang. Ya sambil ngerokok gitu kita komunikasi dengan orang Jepang dan sebenarnya memperkenalkan budaya Indonesia karena banyak yang nggak tahu Indonesia itu apa gitu kan. Indonesia itu di mana? Bahkan ada yang pernah bilang ya, tapi cuman ini masalah hal yang umum, mungkin Mas Adi juga pernah dengar, mereka tidak bisa membedakan antara Indonesia dan Bali misalnya. Oh ya. Mereka tidak bisa membedakan Indonesia dan Bali. Ada juga orang Jepang yang Indonesia masih hutan-hutan ya. Yang parahnya yang pernah saya dengar, Indonesia masih makan-makan orang gitu. Itu kan parah gitu kan. Jadi ya kita harus meluruskan itu. Kita harus meluruskan bahwa Indonesia tidak seperti itu loh. Atau misalnya di Indonesia masih ada teror kan ya. Iya, kita harus mengakui bahwa pernah terjadi teror di Indonesia kan. Dan teror itu berkaitan dengan Islam kan. Nah, kita sebagai orang Indonesia dan juga Muslim itu harus meluruskan itu ke Jepang. Kita harus mengedukasi orang Jepang juga bahwa Muslim itu tidak seperti itu loh, tidak seperti yang kamu bayangkan. Karena kan kita sebagai umat Muslim diajarkan untuk saling menghargai satu sama lain. Ya rahmatan lil alamin lah, seperti itu. Kira-kira seperti itu. Terus sorry Mas, ini mau tanya lagi untuk yang Tobacco Communication dan Communication ya. Berarti kalau yang di dua kegiatan ini, kalau bisa dibilangin kegiatan, proses belajar bahasanya ini kan berarti lewat ngobrol. Ya ngobrol santai aja berarti. Ngobrol kan? santai. Jadi bukan ngobrol dalam konteks harus ada perintah kerja di situ. Iya. Jadi mereka lepas gitu. Nah kadang juga saya melihat secara pribadi juga ketika saya melakukan observasi di lapangan kan, melihat secara langsung. Ketika pekerja migran, ketika ada kesalahan ini saya lihat langsung, disuruh ngambil obeng, datang ngambil tang misalnya kan, karena nggak ngerti bahasa. Kamu pergi ambil obeng, tiba-tiba ucuk-ucuk datang ngambil tang, si orang Jepangnya marah dong. Ya kan saya suruh kamu ngambil obeng, kenapa datang bawa tang gitu kan? Nah itu saya lihat langsung kan. Nah akhirnya dia minta maaf kan. Nah di Taba Communication itu untuk mencairkan suasana gitu. Gitu. Nah di Nomikai juga itu tempat untuk mencairkan suasana. Jadi kan yang tadinya kaku gitu kan ya sambil merokok kadang mereka komunikasi sebagai ya dari hati ke hati lah. Iya. Tapi kalau untuk yang mereka yang tidak merokok dan tidak minum bagaimana Mas? Kan pasti ada juga yang nggak merokok dan minum. Apakah ada momen lainnya nih yang bisa mereka gunakan untuk ngobrol santai seperti itu atau gimana? Ya bisa aja dia ikut di Nomikai tanpa harus ngerokok kan? Iya. Ya tapi ada juga kadang-kadang negatifnya di situ. Awal-awalnya ikut Nomikai nggak, misalnya maaf ya saya nggak bisa ikut Nomikai. Karena nggak minum sake, nggak minum bir. Padahal kan sebenarnya ya boleh aja kamu datang ikut Nomikai, minum aja Coca-Cola atau minum aja jus kan. Saya sih sering ya menyarankan teman saya, sesama pelajar ya, itu menjadi penting. Saya selalu ikut Nomikai, setiap bulan lab saya itu sering mengadakan Nomikai. Jadi kayak memang kita diminta untuk mengatur semuanya kan, untuk mencairkan suasana kita. Nah banyak teman-teman Indonesia yang jarang mau ikut Nomikai itu kan karena berpikir bahwa nanti kita minum alkohol gitu kan, minum bir misalnya. Ya saya akan sampaikan kepada teman-teman, ya udah datang aja, ya nggak usah minum sake, nggak usah minum bir kan, bilang aja. Mereka pasti akan memahami itu. Bahkan ini pengalaman pribadi saya selalu ikut Nomikai. Sensei saya selalu bilang, tolong cari tempat yang tidak ada babinya untuk Reza.
Oke. Dia selalu bilang untuk Reza. Itu selalu dalam emailnya kayak gitu. Ada Reza, jadi kamu tolong pikirkan Reza gitu kan. Dia nggak makan babi, jadi kalau pesan makanan ya khusus untuk di bagiannya Reza itu ya yang tidak yang nggak babi. Yang nggak ada babinya misalnya kayak gitu. Nah, seperti itu. Memang sih kalau komunikasi yang lain. Ya, support sistem kota yang ada di misalnya di Higashi Hiroshima. Masyarakat lokal itu bukan membentuk ya. Jadi ada semacam mungkin NPO kali ya di Jepang itu yang membantu pekerja migran dan atau student yang ada di Hiroshima. Jadi kan setiap hari itu kita dapat surat ya dari Jepang. Wah, macam-macam tuh di kotak surat kita. Kadang ada tagihan, listrik, air, gas, atau ada karena kan waktu zaman COVID itu kan kita banyak loh dapat subsidi kan dari pemerintah Jepang. Nah, dapat subsidi dari pemerintah Jepang itu kita harus nulis nomor mengisi nomor rekening kita, nama kita dalam form gitu ya? Ya, dalam form. Dan ya banyak juga kan student yang tidak bisa baca kanji misalnya kan gitu kan, karena kan semuanya teksnya dalam bahasa Jepang. Pekerja migran pun demikian. Nah, kota tersebut yang membantu untuk membaca, kamu tulis ini, nah di sini tulis nama, di sini nomor rekening. Nanti setelah selesai masukkan ke pos kayak gitu. Baca-baca surat aja itu disiapkan oleh pemerintah kota. Seperti itu sih Mas. Bukan hanya itu juga sih, membuka kelas bahasa Jepang. Kelas bahasa Jepang kelas juga? Bahasa Jepang gratis. Dan istri saya pun ketika berada di Jepang belajar bahasa Jepang di situ juga. Ya. Kalau intinya tadi bahasa ya, tentang bahasanya. Kalau untuk budaya kerjanya bagaimana Mas? Adaptasi dengan budaya kerja, karena kan berbeda nih. Indonesia yang budaya kerjanya lebih kalau dibilang santai, laid back gitu kan. Sementara Jepang itu kan lebih rigid seperti itu. Ya, ini menjadi hambatan awal juga. Selain komunikasi, itu juga menjadi hambatan ya. Apalagi kalau kita berbicara dalam konteks PMI. Kalau sekarang kita melihat fenomena yang terjadi di Jepang adalah berdatangannya PMI kita yang lulusan SMA. Lulusan SMA. Dan juga berdatangnya PMI kita yang fresh graduate. Ya kan, mereka datang ke Jepang, otomatis boleh saya simpulkan mereka tidak memiliki pengalaman kerja dong. Betul. Mereka tidak punya pengalaman kerja sejak di Indonesia dan tiba-tiba langsung bekerja di perusahaan Jepang dengan kalau boleh kita bilang sistem Jepang itu cukup kibishi lah ya. Cukup kibishi, dia shock dong. Shock gitu. Gitu gimana gitu kerja di Jepang, ternyata waktunya panjang, QK-nya mungkin sedikit, dan lemburnya juga bisa gila-gilaan gitu kan. Nah, pasti mereka shock untuk masalah budaya kerja. Itu yang pertama, di jam lemburnya panjang, terus ada juga budaya positif sih sebenarnya yang didapatkan dari Jepang, yang horenso gitu kan. Hokukuren rakusodang gitu kan, itu mereka diajarkan semuanya. Kalau ada masalah, laporkan, hubungi, dan diskusi gitu kan, horenso kan. Nah, itu nilai positif yang mereka pasti dapatkan dari Jepang. Karena ini mungkin saya ngambil contoh saya pribadi ya. Pernah part time dan saya belajar juga dari bagaimana cara Jepang di industri, meskipun berada di low level. Sebelum kita mulai kerja ya, kita meeting kecil-kecilan paling 5 menit 10 menit gitu kan, 5-10 menit mereka melaporkan hari ini kita akan produksi sekian. Itu dijelaskan, jadi kita harus mengejar itu. Kalau ada permasalahan langsung hubungi si A gitu kan. Kalau misalnya tidak bisa, harus berdiskusi, hubungi si B. Nah, itu ada budaya itu di Jepang. Meskipun tidak semua ya. Saya karena kebetulan penelitian saya tentang pekerja migran Indonesia, otomatis saya harus memahami banyak sektor
Ya banyak sektor. Ya salah satu strategi yang saya lakukan adalah terlibat di black company. Black company di Jepang. Gimana caranya saya terlibat di black company di Jepang? Ya mendaftar melalui agent yang ada di Jepang. Jadi saya itu pindah-pindah part time, hari Senin di sini, hari Selasa di sini, hari Rabu kadang di mana gitu kan. Ya untuk memahami secara mendalam bagaimana pekerja migran kita. Jadi kadang saya ketemu sama pekerja Indonesia juga, pekerja Vietnam juga, pekerja China juga, dan melihat pola komunikasi mereka kan, dan melihat budaya kerja Jepang yang sangat disiplin. Misalnya ketika kita tidak bisa gitu kan, harus ngomong. Tidak mampu gitu kan, nggak bisa ngerjain, ya harus ngomong, harus diskusi sama orang Jepangnya, karyawan lokal yang ada di situ. Nah, kebanyakan dari kita itu karena ya mungkin ya tadi masalahnya komunikasi yang menjadi hambatan kan, mungkin ya. Karena tidak paham bahasa Jepang, jadi dia berusaha untuk menyelesaikan pekerjaan tersebut, sehingga hasilnya salah. Hasilnya salah itu dapat omelan ya. Ketika dapat omelan ya, akhirnya kan dibawa pulang tuh. Ya kan dibawa pulang karena apa ya? Langsung depresi aja. Wah, hari ini saya kerjaannya tidak baik, dimarahin gitu kan. Tidur besoknya pasti pagi-paginya itu udah takut duluan kan. Jadi dia beban mental kan, takut duluan berangkat bekerja dengan perasaan yang tidak nyaman. Akhirnya pekerjaannya tidak baik di hari selanjutnya. Ya itu padahal sebenarnya itu hanya teguran biasa. Tapi ada juga yang ya memang ada juga yang mendapatkan teguran yang berbeda dari karyawan Jepang lainnya gitu. Seperti itu sih. Kalau budaya kerja ya. Iya. Tadi Mas Reza sempat mention tentang konteks religi ya. Jadi gimana nih Mas kalau dalam konteks religi proses adaptasinya seperti apa, dan juga karena kan di dalam konteks religi itu kan ada yang namanya rutinitas kegiatan keagamaan gitu kan. Ini bagaimana Mas? Kalau rutinitas keagamaan ya, ini kita ngomonginnya adaptasinya atau komunikasinya atau apanya nih? Dua-duanya Mas. Dua-duanya Jadi aja. adaptasinya iya, dan juga komunikasi melalui agama ini juga apakah ada? Nah, sebenarnya banyak hal yang menarik ya ketika kita berbicara tentang religi di Jepang kan. Orang Jepang sendiri itu mengenal Islam itu benar-benar yang dark side-nya aja kan, karena kan memang pernah terjadi teror gitu, 911 misalnya kan yang ada di US. 911 ya kalau nggak salah. Iya. 911 kan. Nah, efeknya itu kan sampai ke Jepang. Dan menurut lapor 9/11, maaf, bukan 9/11 ya? Ya, kalau 911 kan emergency contact. Emergency contact. Oke. 9/11 Mas. 9/11 ya. Oke. Kejadian itu memberikan dampak tersendiri bagi Jepang. Saya awal pertama kali datang ke Jepang itu 2012. Oke. 2011. Oh, 2012. Pada saat itu saya merasakan masyarakat Jepang itu yang sangat takut dengan orang Muslim, bukan Indonesia ya, Muslim ya. Karena waktu itu saya jalan sama teman saya yang dari Mesir. Orang Mesir itu pakai hijab, di kereta kita duduk, orang Jepangnya langsung menghindar. Dan itu terjadi berkali-kali. Nah, kalau di sekarang ini udah tetap ada, tetapi tidak sebanyak dulu ya. Tetap ada tapi tidak sebanyak dulu. Efek tersebut kalau nggak salah di tahun 2000 berapa ya, 14 atau 15 gitu, pernah keluar laporan bocor tuh, laporan pemerintah Jepang di media sosial, di media, dan ada juga jurnal yang menuliskan bahwa pemerintah Jepang melakukan controlling yang begitu ketat bagi Muslim migran yang ada di Jepang. Jadi mengawasi misalnya cuman memang sampai sekarang masih ada gitu terjadi. Misalnya contoh saya di sholat gitu kan, di belakang biasa ada polisi gitu ngawasin gitu kan. Nah, itu mungkin kalau bagi saya melihat itu adalah upaya pemerintah Jepang untuk memproteksi negaranya. Itu nilainya itu positif kan. Nah,
Sebaiknya sih seharusnya ya kita masyarakat lokal, bukan masyarakat lokal ya, masyarakat Indonesia yang berada di Jepang itu melakukan sosialisasi tentang Muslim atau tentang Islam seperti apa gitu yang di Jepang gitu. Nah, contoh kasus mungkin yang ada di Hiroshima, lebih tepatnya di kota Saijo. Setiap Ramadan sebelum COVID dan after COVID ya, sebelum COVID sih, sebelum COVID itu kita sering mengundang orang-orang Jepang. Jadi kan setiap tahun kan ada puasa tuh Ramadan kan? Iya. Ramadan kita buka puasa bareng-bareng gitu. Kita ngundang orang-orang Jepang, ayo kita ikut buka puasa bareng. Jadi kan di Saijo, di kota Saijo tersebut Muslimnya ada yang dari Indonesia, ada yang dari Bangladesh, ada yang dari Arab, ada yang dari Malaysia dan lain-lain kan. Kita bagi tuh. Misalnya hari Senin tanggal sekian yang mengorganize makanan buka puasa adalah orang Indonesia. Hari Selasa orang Malaysia, hari Rabu India misalnya, Muslim India kan, atau Bangladesh kan, campur mereka. Jadi tiap hari itu makanan beda-beda. Nah itu kita ngundang tuh orang-orang Jepang dan mereka senang. Kadang mereka rame-rame datang. Rame-rame datang ngerasain misalnya makan makanan Indonesia. Kalau itu waktu itu soto Betawi atau nasi pecel, nasi ayam gitu kan, nasi ayam gitu kan. Kalau Arab kan nasi kebuli gitu kan ya, kayak gitu. Nah, pada saat orang Jepang datang ke masjid, karena kan kita juga ada masjid kan di kota Saijo itu, kita mengedukasi masyarakat Jepang bahwa yang kita lakukan adalah selama 1 bulan ini kita berpuasa. Puasa itu apa? Menahan lapar, menahan minum dan menahan nafsu seksual misalnya kan, sampai segitu. Kita harus ngejelasin sampai segitu gitu kan. Karena ketidaktahuan tadi kan. Karena kan saya pernah juga, misalnya saya pernah dapat nih secara pribadi. Ayo makan gitu kan. Enggak, saya puasa. Terus dia panggil saya kan. Ya udah masuk di ruangan sini aja kan, nggak ada yang lihat. Orang Indonesia nggak bakal lihat kamu. Saya mau gimana gitu. Nah terus nggak bisa. Saya bilang Tuhan saya marah gitu kan. Saya menjelaskan ya Tuhan saya marah. Ya Tuhan kamu kan nggak ngelihat. Karena kita udah tutup pintunya gitu kan, maksudnya udah tutup pintunya. Wah, jadi di momen tersebut saya harus menjelaskan bahwa yang Muslim itu percaya ini gini. Kenapa kita harus berpuasa? Kenapa kita harus menahan lapar? Supaya kita merasakan hidup sebagai masyarakat kecil. Nah, itu yang banyak saya selalu ulang-ulangin. Terus dia tanya, kenapa ya puasa itu tahun lalu kan kamu Ramadan, tetapi di bulan ini, terus tahun ini kenapa lebih cepat geser lagi waktunya? Itu juga harus kita jelaskan. Nah, seperti itu. Nah, sampai ke situlah. Mungkin yang paling tepat saya mau ngebahas tentang komunikasi jalur sayur. Ya, komunikasi jalur sayur di Fukuyama. Di Fukuyama itu yang mungkin bisa dilihat di sini, Mas. Di Fukuyama itu ada pertanian cita rasa Indonesia.